Ya, Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk. Kalau kita lihat tadi tayangan dari filler yang pertama tadi, Pak, itu indah sekali ya Dogia ya. Mumpung ada bupatinya di sini, kapan saya diajak ke sana, Pak? Diundang ke sana ya, Pak? Boleh ya dengan berita satu? Ya, kami persilakan siapapun datang ke Dogia. Yang penting kehendaknya baik. Iya dong. Kalau kehendak jahat tidak usah lah. Oke, nggak mungkin ada kehendak jahat, Pak. Berita satu selalu baik kok, apalagi selalu mendukung Dogia, ya kan? Nah, kalau kita tadi bicara soal sumber daya manusia, ini selalu yang menjadi isu paling ada di permukaan gitu. Karena kita tahu teman-teman atau kawan-kawan kita yang ada di Indonesia Timur berada di tingkat kemiskinan yang paling rendah di Indonesia. Kemudian juga ketika kemiskinan rendah pasti akan berpengaruh terhadap tingkat edukasi, Pak. Nah, bagaimana Pak mengantisipasi soal ini? Apa yang bisa diberikan inputnya untuk Kabupaten Dogia sendiri dan juga apa harapannya untuk pemerintah pusat dan stakeholder yang bersangkutan? Ya, seperti saya sudah sampaikan tadi bahwa wilayah Papua itu wilayah yang memang terlambat untuk dibangun. Tetapi justru itu menjadi tantangan tersendiri. Itu seharusnya menjadi motivasi supaya kita mengejar ketertinggalan itu. Nah, dalam hal pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Dogia, ini menjadi salah satu prioritas pembangunan yang kami canangkan dalam kepemimpinan saya. Perlu saya sampaikan bahwa dari segi ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan itu cukup tersedia di Kabupaten Dogia. Karena selain sarana yang disiapkan oleh pemerintah, pihak swasta juga berkontribusi dalam membangun sekolah-sekolah dan menyiapkan tenaga pendidik atau tenaga pengajar yang ada. Kemudian ketersediaan tenaga pendidik itu juga tidak menjadi masalah bagi Kabupaten Dogia. Yang menjadi masalah adalah partisipasi anak usia sekolah untuk masuk ke dunia sekolah, itu yang menjadi masalah. Jika kami boleh membuat perbandingan, dulu di zaman Orde Baru, di waktu zaman saya sekolah dulu, keinginan untuk bersekolah itu tinggi. Karena kami tertantang untuk harus memperbaiki hidup kami, dan pilihannya adalah harus melalui sekolah itu. Nah, sekarang justru kami lihat sebaliknya, orang yang ingin bersekolah dan angka putus sekolah itu justru semakin tinggi. Nah, hal itu sebenarnya disebabkan oleh pengaruh sosial yang cukup tinggi. Jadi dengan adanya kabupaten baru, dengan adanya kabupaten, kemudian dengan adanya masuknya pengaruh-pengaruh dari luar ini, sementara masyarakat itu sendiri belum siap menerima pengaruh itu. Sehingga pengaruh negatif itu lebih kencang, mempengaruhi orang untuk tidak bersekolah. Kemudian hal yang kedua adalah tersedianya berbagai bentuk bantuan dana segar ya, dalam berbagai bentuk yang selama ini dikucurkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, itu membuat orang marah sekolah. Karena orang merasa sekolah, dengan sekolah saya bisa memperbaiki kondisi perekonomian saya, tetapi tanpa sekolah kalau saya bisa mendapatkan uang, untuk apa saya bersekolah? Nah, memang hal ini menjadi salah satu hal yang harus menjadi perhatian kami ke depan. Tetapi kami selalu mengajak pihak keluarga, terutama ya, karena penentu awal seorang itu harus sekolah dan tidak bersekolah itu harus ada di dalam keluarga. Karena itu keluarga, pihak orang tua harus berpartisipasi aktif untuk menyekolahkan anak itu. Kemudian kalau lihat orang yang sudah tingkat orang yang berpendidikan, secara umum memang Kabupaten Dogia yang orang yang sudah berpendidikan cukup banyak. Bahkan itu kemudian menimbulkan masalah baru, terjadinya pengangguran. Ya, banyak sarjana yang nganggur karena rata-rata orang di sana mengharapkan untuk menjadi pegawai negeri sipil, sementara kuota yang tersedia sedikit, sementara pencari kerjanya banyak. Jadi sementara lapangan kerja yang tersedia juga semakin sedikit. Jadi itulah yang menjadi masalah selama ini. Oke, kalau itu tadi SDM. Kalau sekarang kita ingin tahu tentang sumber daya alam, Pak. Kita tahu bahwa Dogia kan juga sangat terkenal dengan sumber daya alam yang luar biasa. Salah satunya mungkin komoditi kopi. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu revenue yang sangat baik untuk Kabupaten Dogia sendiri. Ini apa kabar dengan kopi Dogia dan sampai saat ini seperti apa produksinya dan apakah memang sudah ada import yang luar biasa jumlahnya, Pak? Ya,
ekspor maksud kami. Oh ya, kopi Arabica di Kabupaten Dogiai itu sudah ada sejak tahun 70-an atau tahun 60-an dan itu diperkenalkan oleh para misionaris. Kemudian secara besar-besaran budidaya kopi itu dilakukan oleh Yayasan P5. Itu bertahan terus sampai ke tahun 90-an. Kemudian dengan di antara tahun 80-an sampai tahun 90-an kopi Arabica di Kabupaten Dogiai itu sampai melakukan ekspor keluar dari Kabupaten Dogiai. Bahkan saat itu kopi itu menjadi salah satu sumber pendapatan utama keluarga terutama, dan banyak orang tua yang berhasil menyekolahkan anaknya, membiayai anaknya dengan hasil kopi saat itu. Dan kopi Dogiai itu kopi Arabica yang cukup terkenal, dan kopi-kopi warisan yang dari zaman itu atau kebun-kebun kopi warisan itu sampai sekarang ada yang masih ada. Tetapi juga kami membuka banyak perkebunan kopi dan kita sekarang dalam tahap untuk membuka kebun kopi. Dan saya mewajibkan setiap kampung itu untuk tahun ini untuk membuka 1 hektar kebun kopi setiap desa dengan dana desa, dan cukup banyak kebun yang sudah dibuka. Kemudian selain itu dilakukan secara mandiri, ada kebun yang dibuka oleh pemerintah kabupaten, tetap ada juga oleh pihak-pihak swasta. Dan kita sekarang dalam proses untuk membuka kebun atau membuka lahan-lahan baru kopi itu. Nanti untuk kedepannya yang kami pasti pikirkan adalah proses distribusi, terutama karena kami lihat permintaan dari luar itu cukup besar. Ada permintaan juga yang dari Inggris, kemudian dari Jepang dan beberapa wilayah di Indonesia. Mungkin beberapa waktu ke depan perlu kami atur supaya proses distribusi itu bisa kita lakukan dengan baik sehingga kejayaan kopi Dogiai itu bisa muncul kembali, dan juga itu bisa menjadi salah satu pendapatan pemerintah tetapi juga pendapatan keluarga. Oke, ini menarik ya ketika misalnya Inggris juga sudah ada permintaan gitu, tinggal masalah sisi supply dari produksinya saja. Kalau saat ini nilai ekspornya berapa, Pak? Kami rata-rata harga kopi di Dogiai itu per kilo 100.000, kopi Arabica itu 100.000, tapi setelah keluar dari Dogiai kami lihat harganya juga cukup besar itu, bisa 300 sampai 400.000 per kilo. Oke. Nah, itu jadi cukup pasarannya sebenarnya cukup menjanjikan itu. Baik. Ya. Oke. Nah, kalau persoalan lahan ini kan ada apa namanya, tadi Bapak bilang ada program-program yang memang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. Untuk 1 desa 1 hektar lahan gitu. Apakah dari sisi kendala ini ada permasalahan misalnya, karena kan membuka lahan tidak semudah yang kita bayangkan juga begitu ya, apalagi menanamkan keinginan untuk menanam sebuah komoditi yang akhirnya nanti juga bisa menjadi sebuah produk ekspor yang luar biasa begitu. Yang jadi masalah biasanya lahan itu pemilik lahannya, lokasi tanahnya ya, hak wilayahnya. Jadi kadang masyarakat yang kita minta untuk itu lahan tertentu dijadikan sebagai lahan kopi itu kadang protes atau tidak mau menerima atau minta bayar, misalnya seperti itu. Kemudian masalah lain juga adalah memang kelanjutan. Kelanjutan setelah kopi itu ditanam nanti perawatannya dilakukan oleh siapa. Itu juga menjadi masalah karena saya juga melihat bahwa keinginan untuk berkebun kopi ini juga sebenarnya didorong oleh adanya dana desa ini. Andaikan kalau tidak ada dana desa, apakah masyarakat itu masih mau membudidayakan kopi atau tidak? Jadi yang kedua adalah persoalan itu. Nanti siapa yang akan melanjutkan atau berkebun kopi itu? Tapi saya lihat kalau memang ada yang serius mau menggarap lahan atau kebun itu dengan baik, ya itu sumber pendapatan yang cukup menjanjikan. Baik. Nanti kita akan lanjutkan Pak di segmen selanjutnya. Perbincangan ini semakin menarik, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.